Oke ya. Kan biar saya tahu siapa-siapa kamu yang ada di sini ya. Kalau kalian merahnya nggak hidup, saya nggak tahu nih orang-orangnya ini. Ya. Bagi jumlahnya banyak, 3 kelas jadi satu kali kuliah. Gimana saya bisa kenal ini? Ya. Nah, ada kucing lagi. Saya lihat ada kucing yang kuliah ini. Ada gambar kucing. Oh, ada gambar game. Ada gambar apa ini? Ya, gambar cewek kartun. Ya, tolonglah digantilah ya. Saya minta wajahnya muncul ya. Saya paling nggak suka ngobrol sama mesin. Ngapain saya ngobrol sama orang yang nggak ada mukanya muncul di sini? Ya, kita ini mau serius kuliah. Kalau sekedar mau absen saja nggak apa ngapain kalau kuliah. Habisin waktu aja kita. Ya, oke. Yang wajahnya nggak muncul akan saya tanya. Saya ngajarnya tanya jawab sajalah. Kayaknya kalian nggak mau menampilkan wajahnya. Kita tanya jawab sajalah. Ya, saya males nih ngajar kalau mata mahasiswa yang nggak mau menampilkan wajah ini. Tuh. Oke, kita tanya jawab. Ini model saya kalau yang buat masalah seperti ini saya ujian. Atau kalau nggak ujian saya buat tanya jawab. Ya, berarti Anda nggak mau nurut omongan dosen. Sudah, kita tanya jawab saja. Kita tahu kita ujian saja nanti ya. Kalau usah ada kuliah. Oke, saya akan bertanya nih kepada yang wajahnya tidak tampil. Oke. Sigit Sulistyo mana? Sigit Sulistyo. Sigit Sulistyo. Mana orangnya? Sigit Sulistyo. Halo? Sigit Sulistyo ada nggak? Halo, kedengeran nggak suara saya? Sigit Sulistyo mana? Sigit Sulistyo. Ada orangnya nggak? Sigit Sulistyo mana? Halo, Sigit Sulistyo. Halo? Sigit Sulistyo mana? Sigit Sulistyo. Hah? Halo? Sigit Sulistyo. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke, apa itu spektrum frekuensi radio? Apa itu spektrum frekuensi radio? Sigit Sulistyo. Susunan pita frekuensi, Pak. Hah? Susunan pita frekuensi? Terus? Ada 3 baris itu jawabannya itu. Bukan sebaris. Susunan pita frekuensi? Apa? Sigit Sulistyo? Susunan pita frekuensi radio yang mempunyai frekuensi lebih kecil dari 3000 GHz sebagai satuan getaran. Terus? Terus belum TT itu masih panjang kata-katanya itu. Terus? Sebagai satuan getaran terus? Mana? Sigit Sulistyo? Sigit? Mana ya? Halo Sigit? Sigit, mana Sigit? Nggak jawab ya? Oke. Kemudian Nabila Hasbi mana? Nabila Hasbi.
Saya Pak, maaf Nabila Pak, izin Hasbi. lagi acara. Nabila Hasbi, apa itu spektrum frekuensi radio? Kok boleh izin keluar nggak Kak? Apa itu spektrum frekuensi radio Nabila Hasbi? Nggak ada ya orangnya ya? Ini Pak Nabila Hasbi, ada Oke, Pak silakan. Nabila. Apa spektrum frekuensi radio? Audio nggak sih? Iya. Maaf Pak, boleh diulangi? Apa itu spektrum frekuensi radio? Maaf Pak, saya kurang paham Pak. Halo, Nabila Hasbi. Apa itu spektrum frekuensi radio? Oke, kita lanjutkan. Gimas Ahmad. Gimas Ahmad. Gimas Ahmad ada? Gimas Ahmad. Hadir, Pak. Kamera kau tolong dihidupin ya. Udah sopan kau tuh kuliah sama aku, kamera kau mati. Ini kameranya, maaf Pak, ini kamera tidak bisa dihidupkan Pak. Udah kau keluar bela, udah kuliah sama aku. Ini lagi berusaha dihidupkan Pak. Ada tulisan tidak bisa dihidupkan kamera. Aku, ya. Saya nggak perlu rame-rame kuliah kalau nggak ngerti ya. Yang serius saja. Kalau nggak serius, ngapain kuliah sama saya? Ya, Anda belajar dari buku aja, nanti ujian tinggal. Dapat E, jangan salahkan saya. Bayu Saputra. Bayu Saputra. Mana Bayu Saputra? Bayu Saputra ada? Bayu Saputra. Halo, Bayu Saputra. Halo Pak, hadir. Mana? Mana Bayu Saputra? Ini Pak. Saya Pak. Oke, apa itu spektrum frekuensi radio? Maaf Pak, apa Pak? Pertanyaannya Pak? Apa itu spektrum frekuensi radio? Spektrum frekuensi radio. Spektrum frekuensi radio adalah susunan pita frekuensi radio yang mempunyai frekuensi lebih kecil dari 30.000 GHz. 3.000 GHz. 3.000 GHz terus? Sebagai satuan getaran gelombang elektromagnetik yang melambat dan terdapat dalam dirgantara. Terus? Sudah Pak. Ruangan udara antariksa. Ya. Ruangan. Dinda Iya Pak. Peto Alam, ada Dinda Peto Alam? Ada nggak Dinda Peto Alam? Dinda Peto Alam ada nggak? Halo, Dinda Peto Alam? Dinda Peto Alam mana? Dinda Peto Alam? Halo, Dinda Peto Alam ada nggak? Dinda Peto Alam ada? Oke. Sekarang Razil Miroza mana? Razil Miroza. Razil Miroza. Mana Razil Miroza? Razil Miroza ada nggak? Hadir Pak. Hadir Pak. Apa yang dimaksud dengan frekuensi? Apa yang dimaksud dengan frekuensi? Razil Miroza, apa yang dimaksud dengan frekuensi?
Frekuensi adalah jumlah getaran yang terjadi dalam waktu 1 detik Kenapa atau banyak. layar kamu tutup itu? Kamera kamu tutup itu kenapa? Razil Miroza mana orangnya? Halo, Razil Miroza? Hadir, Pak. Ya, kenapa kamu tutup kamera itu? Kalau nggak mau kuliah sama saya, keluar saja ya. Saya nggak butuh kamu. Ya. Dan nggak mau kuliah, sudah keluar saja dari grup ini. Saya kasih E aja nanti nilainya. Oke, silakan. Apa itu frekuensi? Frekuensi adalah jumlah getaran yang terjadi dalam waktu 1 detik Oke, atau frekuensi banyaknya adalah gelombang jumlah atau getaran listrik yang gelombang dihasilkan tiap detik. per detik. Oke, benar. Sekarang Hiban Al-Baqawi. Mana? Hiban Al-Baqawi. Hiban Al-Baqawi mana? Hiban Al-Baqawi. Halo? Hiban Al-Baqawi, ada nggak? Oke. Hiban Al-Baqawi? Nggak ada ya? Nadia Monica, ada Nadia Monica? Nadia Monica ada? Pak, Halo, Nadia Monica? ada Pak. Suaranya nggak kedengeran, dekatkan itu. Oke, Nadia Monica. Apa itu Mohon maaf, Pak, amplitude? sebelumnya Amplitude. Apa itu amplitude? suara saya terdengar tidak, Pak? Ya, silakan, terdengar suaranya. Apa itu amplitude? Baik, Pak, bisa diulangi pertanyaannya tadi? Apa itu amplitude? Mana Baik, Pak. gambarnya kok nggak muncul ini? Kok mic-nya, Baik, Pak. kameranya nggak hidup ya? Tolong dihidupin kameranya. Baik, Pak, apa boleh saya menjawab sekarang? Kameranya tolong dihidupin dulu kameranya. Saya bukan ngomong sama mesin, bukan sama batu. Saya ngomong sama manusia. Udah Nggak on sopan cam, Pak. kamu tuh. Anda ini baru semester 1, ya, jangan sombong. Nggak ngerti kamu tuh sopan santun. Kamera dimatiin, kita ngomong sama orang, orangnya matiin kamera. Ngapain kita kuliah sama batu? Oke, silakan. Apa itu amplitude? Amplitudo adalah skala yang negatif dari besar osilasi suatu gelombang. Ya, berarti amplitude itu gelombang yang ke atas ke bawah apa ke kanan ke kiri? Ke atas ke bawah, Pak. Oke, benar. Jadi amplitude itu nilai dari gelombang yang naik turun. Ya, bukan panjang kanan kirinya. Ya, kalau frekuensi tadi itu yang kanan kirinya. Tapi kalau gelombang yang atas bawah. Ya, amplitude saya. Amplitude itu yang atas bawah. Ya. Kemudian Akbar Manjaring. Mana? Pandu Akbar Manjaring. Ada Pandu Akbar Manjaring? Ada, Pak. Ada, Pak. Mana? Pandu Akbar Manjaring mana? Saya, Pak. Apa yang dimaksud dengan carrier? Apa yang dimaksud dengan gelombang carrier? Apa yang dimaksud dengan gelombang carrier? Gelombang carrier adalah berbentuk gelombang sinusoid yang dimodulasi untuk mengirim informasi. Kamera kamu matiin itu. Kok kamera kamu mati? Akbar Manjaring, coba tolong hidupin kameranya. Apa yang dimaksud dengan gelombang carrier? Gelombang carrier adalah berbentuk gelombang sinusoid yang dimodulasi untuk mengirim informasi jarak jauh yang disalurkan ke udara.
Gelombang carrier ini merupakan frekuensi yang jauh lebih tinggi daripada sinyal modulator yang merupakan informasi modulisasi yang dikirim. Ya. Jadi gelombang carrier itu ya ada gelombang lain yang ditumpangkan ke dia sehingga dia bisa membawa gelombang lain ya dengan frekuensi yang berbeda. Itulah sifat dari gelombang carrier. Ya. Itu ya. Septiani Widya, mana Septiani Widya? Septiani Widya mana? Ada Septiani Widya? Septiani Widya ada? Oke, nggak ada ya, Septiani Widya nggak ada orangnya. Sekarang Aidil Idham ada, Aidil Idham. Aidil Idham. Ada nggak Aidil Idham? Ada Pak, saya Pak. Mana? Aidil Idham? Saya Pak. Oke. Nah, apa yang dimaksud dengan very low frequency? Very low frequency. Mana Aidil Idham orangnya mana? Saya Pak. Mana nggak muncul gambarnya? Nggak ada orangnya ini. Ada Pak. Mana nggak muncul gambarnya? Jaringannya lag Pak. Nggak ada ya orangnya ya, Aidil Idham ya? Nggak ada ya? Ada Pak. Mana? Apa yang dimaksud Frekuensi. very low frequency? Adalah suatu jaringan yang sangat rendah Pak. Jaringan sangat Rendah. Frekuensinya dari berapa sampai berapa dia ring kerjanya? Frekuensinya 3 sampai 30 kHz. Kilohertz. Oke ya. Jadi dia ya sekarang sih nggak dipakai lagi ya. Dulu mungkin masih ada. Kalau sekarang alat yang pakai VLF ini agak susah ya ditemukan di zaman sekarang ya. Sudah sulit. Nah, kalau low frekuensi LF itu dari 30 kHz sampai 300 kHz. Ya. Gitu. Nah, kemudian ada medium frekuensi dari 300 sampai 3000 kHz. Ya. Itu. Selanjutnya adalah high frekuensi. Itu dari 3, sudah mulai mega dia ya. 3 mega sampai 30 megahertz. Nah, kita lanjutkan ke muhtadin. Ada muhtadin. Ada nggak muhtadin? Muhtadin mana muhtadin? Halo muhtadin? Halo Pak. Mana muhtadin? Oke, Muhtadin. Halo Muhtadin. Iya Pak, ada Pak. Nah, coba PHF sama UHF itu digunakan pada alat apa yang kamu ketahui? PHF dan UHF digunakan pada alat apa? PHF dan UHF. PHF dan UHF itu digunakan pada alat apa? Transmisi sinyal televisi Pak. TV. TV itu UHF atau PHF?
TV itu PHF atau UHF? VHF, Pak. UHF. TV sekarang Oh. ini UHF. Mana ada TV yang PHF? Jelek sekali gambarnya kalau dia pakai PHF. TV itu UHF. Kalau PHF apa PHF? UHF untuk radio, Pak. Nah, kalau PHF itu Gelombang radio radio. FM. Radio FM itu dia pakai PHF. VHF. Ya, itu ya. Ya, Pak. Oke. Nah, kemudian ada lagi namanya super high frequency sama extra high frequency. Itu digunakan pada alat-alat yang lebih tinggi lagi. Ya, biasanya kalau super high frequency itu antena pemancar BTS. Ya. BTS, handphone, ya, itu sudah dia mainnya di super high frequency. Kemudian extra high frequency itu sudah lebih tinggi lagi. Ya. Itu sudah biasanya dipakai oleh alat-alat yang ya kayak sudah ke satelit segala macam ya, sudah alat-alat yang sudah lebih jauh lagi jangkauan sinyalnya. Itu. Nah, kemudian Ahmad Azri Jundi mana? Ahmad Azri Jundi. Ahmad Azri Jundi. Ada nggak Ahmad Azri Jundi? Halo? Iya ada Pak. Mana Ahmad Azri Jundi? Mana orangnya? Mana Ahmad Azri Jundi? Ada nggak orangnya? Ada Pak, ada. Mana? Nggak lihat saya mukanya. Mana orangnya? Anda ngerti nggak kelas ini nih? Kalau saya ngomong, saya ngajar, wajah kalau tuh tampilkan. Kalau Anda nggak nampilin wajah, ngapain saya kuliah sama Anda, ngomong sama batu, itu namanya. Seluruh kelas ini saya umumin, ini saya kasih tahu. Seluruh kelas ini tolong wajahnya ditampilkan. Munculkan di kamera. Oke, Ahmad Azil Jundi. Ada yang namanya microwave. Nah, kira-kira microwave itu berapa gelombangnya microwave? Halo, saya tadi nanya sama siapa? Mana orangnya nih? Kok ditanya orangnya berlari? Bentar Pak, ini lagi. Saya tanya, apa yang kamu ketahui tentang microwave? Silakan. Apa? Coba. Gelombang microwave ya. Nah, ada macam-macam. Gelombang microwave itu apa? Mana tadi orang yang saya tanya tadi? Halo? Mana? Tadi mana orangnya tadi? Halo?
Mana orangnya? Nggak ada ya? Nah, oke. Ahmad Azizundi apa? Gelombang microwave apa? Gelombang mikro apa itu? Gelombang mikro adalah gelombang elektromagnetik dengan frekuensi super tinggi, yaitu Yaitu di atas berapa frekuensinya? di atas 3 GHz, Pak. 3 GHz. Terus? Apalagi yang kamu ketahui tentang microwave? Jika gelombang mikro tersebut diserap oleh sebuah benda, maka akan muncul efek pemanasan pada benda tersebut. Terus? Apalagi? Sudah, Pak. Terus? Selanjutnya? Jadi ini gelombang ini punya keunggulan ya. Gelombang ini kalau dia diserap oleh benda, maka benda itu jadi panas. Kalau dia diserap oleh makanan, maka makanan itu jadi panas. Akibatnya makanan itu jadi masak atau hangat. Tapi tanpa menggunakan api. Itu hebatnya alat ini. Ya, gelombang ini. Gelombang ini bisa masak makanan tanpa api. Dia cukup dengan gelombang elektromagnetik, dia bisa membuat sebuah benda menjadi panas. Nah, itulah ada yang namanya alat pemasak, namanya open microwave. Jadi alat tersebut tidak menggunakan api, tapi dia bisa memasak sebuah makanan. Ya, karena gelombang tersebut bisa mengenai benda, benda tersebut akan menjadi panasnya. Jadi kalau kena badan kamu jadi mutung. Itulah kehebatan dari gelombang elektromagnetik yang namanya microwave. Ya. Ya. Jadi kalau dia pada air, maka air itu akan bergerak cepat. Sehingga air itu menjadi panas, bereaksi sehingga air bisa matang. Pacak masak banyu dengan microwave. Gelombang mikro bisa memasak air. Ya, karena ketika air dikenakan microwave, maka akan menjadi panas. Kita panggil selanjutnya adalah Anggraini Istanti. Mana Anggraini Istanti? Mana Anggraini Istanti ada? Ada Anggraini Istanti? Ada nggak Anggraini Istanti? Halo? Nggak ada ya? Anggraini Istanti ada? Nggak ada orangnya ya? Ya kalau nggak ada, Nur Aini Soleha. Mana Nur Aini Soleha? Ada nggak Nur Ainiyah Soleha? Ada Nur Ainiyah Soleha? Nur Ainiyah Soleha nggak ada? Anggraini nggak ada, Nur Ainiyah Soleha nggak ada. Ada Nur Ainiyah Soleha? Halo? Nur Ainiyah Soleha ada nggak? Nggak ada ya? Oke. Banyak yang nggak ada ya, banyak yang nggak hadir ini. Kemudian Alipia Kotrunada. Ada Alipia Kotrunada? Saya, Pak. Oke. Dari tadi saya bagus ini, orangnya on terus. Alipia Kotrunada. Ada namanya visible spectrum. Apa tuh visible spectrum? Apa itu visible spectrum? Visible spectrum adalah bagian dapat dilihat dari mata manusia, radiasi elektromagnetik pada rentang panjang. Gelombang ini disebut cahaya kasat mata atau disebut juga cukup disebut cahaya.
Jadi apa maksudnya visible spectrum tadi? Bentar, Maksudnya Pak. apa? Apa maksudnya visible spectrum? Apa maksudnya visible spectrum tadi? Halo, Ya, Pak. apa maksudnya visible spectrum tadi? Visible spektrum bagian dari spektrum elektromagnetik yang dapat dilihat oleh mata manusia. Radiasi elektromagnetik pada rentang panjang gelombang ini disebut cahaya kasat mata atau cukup disebut cahaya. Mata normal manusia umumnya dapat mendeteksi panjang gelombang dari 380 sampai 750 nm, frekuensi antara 400 sampai 750 terahertz. Ya, jadi visible spectrum itu adalah di mana cahaya itu warna-warnanya itu yang bisa dilihat oleh manusia. Jadi kalau ada cahaya merah, nah itu cahaya visible spectrum. Kamu bisa melihat warna merah. Kalau ada cahaya kuning, berarti visible spectrum. Berarti kamu bisa melihat warna kuning. Nah, kalau ada cahaya-cahaya tertentu yang tidak bisa kamu lihat, itu berarti bukan visible spectrum. Berarti boleh di atas 700, ya, atau dia di bawah 400. Ya. Jadi mata kita itu cuma bisa melihat frekuensi dari 400 sampai 700. Lewat dari itu kita nggak bisa ngelihat lagi. Ya. Panjang gelombang yang bisa kita lihat adalah dari 400 meter sampai panjang gelombang 700 meter. Atau di frekuensi di atas 10 berapa nih? 10 pangkat di atas 10 pangkat 14. Ya. Di atas 10 pangkat 14. Jadi ada mata kita ini bisa melihat warna kuning, warna hijau, ya. Warna merah. Itu frekuensinya sesuai dengan mata kita. Kalau frekuensi lebih dari mata kita tidak bisa kita jingok. Itulah kenapa Anda tidak bisa melihat apa itu malaikat. Malaikat itu kan cahaya, ya. Tapi malaikat itu nggak bisa kita lihat karena spektrum cahaya malaikat itu di atas mata kita. Itulah kita nggak bisa melihat makhluk itu. Itu kan itu cahaya. Kalau Anda baca-baca itu kan malaikat itu adalah cahaya, tapi dia nggak bisa kita lihat karena frekuensinya di atas frekuensi mata kita. Ya. Nah, kemudian saya tanya lagi. Saya ini suka tanya jawab kalau kuliah nih. Ya. Tria Utami ada Tria Utami. Ada nggak Tria Utami? Halo, Tria Utami ada nggak? Halo, Tria Utami. Halo? Halo? Ya. Tria Utami. Ya. Ada yang namanya ionosphere. Anda kalau pengen pernah belajar SMA, pernah nggak belajar SMA? Ionosphere ya. Dengar nggak suara saya, Tria Utami? Halo? Dengar, Pak. Sekarang gelombang yang dapat dipantulkan sempurna pada ionosfer bumi disebut frekuensi apa itu? Yang dapat mantul sempurna. Halo? Halo, yang dapat mantul sempurna. Di mana, Pak? Gelombang yang dapat memantul sempurna di atas, kalau dia kena ionosfer, dia bisa mantul secara sempurna. Semuanya dipantulkan oleh ionosfer. Itu gelombang apa itu? Frekuensi apa? Yang bisa pantul sempurna pada ionosfer. Ionosfer, Pak. Ya. Bentar, Pak. Gelombang yang bisa mantul sempurna pada ionosfer. Itu gelombang frekuensi apa? Gelombang radio, Pak. Ya, gelombang radio. Frekuensi apa? Frekuensi.
Gelombang radio benar, tapi gelombang radio itu banyak macamnya. Nah, sekarang gelombang radio yang bisa mantul secara sempurna pada ionosfer ialah gelombang frekuensi Gelombang radio. Gelombang radio. apa? Gelombang Radio HF. namanya gelombang high frekuensi atau gelombang frekuensi tinggi, itu bisa memantul sempurna pada ionosfer. Jadi kalau dia ke atas permukaan angkasa, dia akan mantul lagi ke bumi. Ya. Jadi tidak perlu ada antena relay. Jadi kalau mengirim informasi yang jauh, cukup dia mantul-mantul bumi, ruang angkasa, bumi, ruang angkasa, bumi, ruang angkasa. Sehingga dia bisa mantul ke jarak jauh. Dia bisa mantul di ionosfer. Ya. Ya, Pak. Namanya high frekuensi atau frekuensi tinggi. Ya. Nah, baca lagi ya. Kemudian Aldi Dudipa mana? Aldi Dudipa. Ada nggak Aldi Dudipa? Saya, Pak. Ada Aldi Dudipa? Ada, Pak. Oke, sekarang gelombang yang mantul ke ionosfer tapi tidak sempurna, tidak 100% mantul di ionosfer. Ya, sehingga dia tuh ada yang mantul, ada yang tidak terpantulkan, ada yang diteruskan, ada yang dipantulkan. Sehingga jarak jangkauannya itu tidak terlalu jauh dibandingkan high frekuensi. Itu disebut frekuensi apa itu? Low frekuensi, Pak. Bukan, salah. Bukan low frekuensi, bukan. Justru kalau low frekuensi itu sempurna dia mantulnya. Berarti super high frekuensi. Salah, itu malah tidak sempurnanya kalau super high frekuensi. Malah tambah tidak sempurna. Super high. Ya salah, kalau super high frekuensi salah. Apa? Ya, itu namanya Gelombang medium frekuensi. kalau- Medium frekuensi. Oh. Yang kalau tadi pertama high frekuensi, sekarang medium frekuensi. Medium frekuensi itu frekuensi menengah. Jadi dia tidak semuanya mantul, ada yang diteruskan. Nah, sehingga medium frekuensi itu jarak jangkauan gelombangnya hanya ratusan kilometer. Dan suaranya tidak terlalu baik. Masih ada derau. Ada suara yang kurang bagus, tidak ada bersih lah suaranya ya. Gitu. Nah, sekarang ada yang namanya perambatan gelombang yang tidak bisa dipantulkan ionosfer. Jadi semuanya nembus. Jadi kalau gelombang itu diarahkan ke atas permukaan bumi, dia semuanya nembus. Tidak dipantulkan lagi ke bumi. Ya, semuanya naik ke angkasa. Tidak ada yang dipantulkan lagi ke bumi. Nah, ya. Deki Putra Satrio, coba Deki Putra Satrio. Deski, Pak. Hah? Oh, Deski Putra Satrio. Oke, gelombang apa namanya tadi? Gelombang apa? Yang nembus sempurna ya, Pak? Ya. Super high frekuensi, Pak. Apa? Super high frekuensi. Oh, bukan SHF, bukan. Salah, bukan SHF. Dia Ultra, tidak dipantulkan di ionosfer dan jarak yang dicapainya tidak terlalu jauh. Bukan SHF, bukan.
Bukan SHF, bukan. Bukan Apa ya, Pak? SHF. Apa? Bener, Pak. Ultra high frekuensi, Pak. Oh, ultra high frekuensi bukan juga. Yang benar adalah very high frekuensi. Ya, Oh, iya, Pak. PHF itu dia tidak dipantulkan sempurna di ionosfer, PHF. Ya. Nah, Ya, Pak. kalau di atasnya lagi sama saja. Di atasnya lagi semakin tinggi gelombang, maka semakin sulit dia mantul di ionosfer. Ya. Gelombang mikro kayak yang tadi ya. Nah, sehingga pemancarannya itu tidak boleh ke atas permukaan bumi. Maka dia harus point to point. Dari antena ke antena, tidak pacak lagi ditembakkan ke udara. Tapi dia harus dari antena ke antena atau langsung. Namanya line of sight. Tidak boleh ada halangan antara antena ke antena. Karena dia tidak bisa mantul ke ionosfer. Dia harus ditembakkan langsung ke kawannya. Oke, itu namanya harus ada syaratnya line of sight. Oke. Ya. Maya Yolanda apa namanya? Ya, Maya Yolanda apa? Ya. Maya Yolanda. Halo? Ya, Pak. Ya, Sudah saya tanya belum kamu? belum. Oh, belum. Tapi kok mirip ya? Tadi pernah saya bertanya kepada orang yang apa di lokasi yang sama kamu dengan teman kamu. Ada orang lain? Enggak, beda ya? Nggak ada, Pak. Oke, Maya Yolanda. Ya. Apa itu line of sight? Mana Maya Yolanda ini? Kok hilang orangnya? Halo? Apa itu Ya, line Pak. of sight? Line Of sight. LOS. Line of sight. LOS. Line of sight. LOS. LOS. Line of sight. LOS. Apa itu? Halo, Maya Yolanda, apa itu line of sight? LOS. Apa itu LOS? Maaf, Pak, sinyalnya nge-lag. Aduh. Apa? Line of sight LOS. Apa itu LOS? Line of sight. Nggak bergerak nih gambar ini. Oke, kita lanjutkan ke Ibnu Al-Kausar. Mana Ibnu Al-Kausar? Ibnu Al-Kausar ada? Ibnu Al-Kausar? Hadir, Pak. Hadir. Mana Ibnu Al-Kausar? Hadir, Pak. Mana Ibnu Al-Kausar? Nggak muncul gambarnya. Mana orangnya nih? Hadir. Ibnu Al-Kausar kok nggak muncul kameranya? Hadir, Pak. Ibnu Al-Kausar, apa itu line of sight? LOS.
Maaf Pak, ulangi Pak. Apa itu line of sight atau LOS? Line of sight Pak. Bentar. Line of sight adalah merupakan salah satu jenis propagasi di mana di antara stasiun pengirim dan stasiun penerima tidak terdapat halang, Pak. Nah, itu. Jadi kuncinya line of sight itu antara titik A ke titik B. Kalau dia pengen mengirim sinyal dari stasiun pengirim ke penerima, tidak boleh terhalang apapun. Baik terhalang pohon, baik terhalang gunung, atau terhalang gedung, atau terhalang yang lain. Jadi dia harus kosong. Udara itu harus benar-benar terbuka. Itulah line of sight. Kenapa? Karena dia sudah gelombang tinggi. Super high frekuensi, ya, extra high frekuensi, sudah sangat tinggi gelombangnya. Nah, kalau gelombang tinggi nggak bisa mantul di ionosfer, maka dia harus nembak lurus, ya, dari titik A ke titik B. Ya, itu line of sight. Jadi handphone itu pakai line of sight. Ya. Handphone tuh kalau kamu tutup tidak dapat sinyal lah kita kadang dalam ruangan kan, atau dalam tempat tertentu kan. Nah, makanya keluar ruangan biar kamu dapat sinyal karena dia harus line of sight. Dewi Darmawan, mana Dewi Darmawan? Ada nggak Dewi Darmawan? Halo? Dewi Darmawan ada nggak? Halo Dewi Darmawan? Nggak ada ya Dewi Darmawan? Ya? Dewi Darmawan. Cantika aja lah. Cantika Napisa aja. Cantika Napisa. Halo Cantika Napisa. Cantika Napisa. Halo. Mana orang ini? Cantika Napisa? Iya Pak. Oke. Nah. Ya. Pertanyaan saya. Apa yang kamu ketahui tentang satelit komunikasi? Apa Pak? Satelit komunikasi. Satelit komunikasi adalah sebuah satelit buatan yang ditempatkan di angkasa dengan tujuan telekomunikasi. Oke, kamu kenal sama Elon Musk? Apa? Kamu kenal nggak sama Elon Musk? Elon Musk? Ya, nggak kenal ya sama Elon Musk ya? Nggak tahu apa Pak. Oh ya, Elon Musk itu yang mempunyai perusahaan internet, penyelenggara internet, tapi pakai satelit. Ya, Elon Musk itu namanya Tesla, dia punya perusahaan Tesla ya. Namanya kalau satelitnya itu namanya SpaceX. Nah, jadi dia bisa membuat usaha internet tapi pakai satelit. Nah, satelit komunikasi itu dia benda yang berada di angkasa yang mengikuti peredaran bumi, tapi bendanya buatan manusia. Kalau benda yang berada di angkasa mengikuti peredaran bumi, yang buatan Tuhan namanya bulan. Bulan itu adalah satelit yang ada di angkasa tapi buatan Tuhan. Nah, tapi ada juga benda yang mengikuti bumi di angkasa namanya satelit buatan manusia. Ya. Digunakan untuk memantulkan gelombang. Jadi tadi gelombang tadi ada yang ke atas ditembakkan, tidak balik lagi ke bawah. Tidak balik lagi ke bumi. Nah, biar dia balik lagi ke bumi dipasanglah pemantul di atasnya itu. Namanya satelit. Satelit itu bisa ditembakkan dan dia akan lagi memantulkan gelombang ke bawah. Namanya satelit. Ya. Fungsinya seperti itu. Nah, sekarang frekuensi-frekuensi satelit ada yang namanya C, Q, dan K. Apakah Napisa Royani tahu apa itu band C,
band Q, dan band K di satelit. Tahu nggak kamu? Kelas frekuensi dari satelit. Kelas frekuensi satelit, tahu nggak? Kelas frekuensi dari satelit ada C band, Q band, K band. Tahu nggak? Kelas frekuensi dari satelit. Kurang tahu, Pak. Oh, kurang tahu. Oke, kita cari yang lain ya. Kita tanya ke yang lain kalau kamu nggak tahu. Ika Pitria Aprilia. Mana Ika Pitria Aprilia? Ika Pitria Ika Putri Aprilia. Ika Putri Aprilia. Mana Ika Putri Aprilia? Iya, Pak. Hadir, Pak. Oke, Ika. Coba kelas frekuensi dari satelit itu adanya band C, ada band Q, ada band K. Nah, coba jelaskan apa saja frekuensi-frekuensi dari kelas frekuensi dari satelit. K band, C band, Q band. Ya, bentar ya, Pak ya. Ya, silakan. Kok kamu muter-muter? Nah, Iya. Ya, maaf, Pak. kelas frekuensi dari satelit ada K band, C band, Q band. Bensin. Maaf Pak, kalau frekuensi C-band itu umumnya digunakan pada aplikasi. Terus kalau frekuensi L-band itu frekuensi yang memiliki relatif rendah Pak. Kalau band C itu kurang bisa Pak. Apa? Terus? Maaf Pak, tahunya sudah sampai situ Pak. Oh gitu. Oke ya. Nah, tadi apa frekuensi apa yang kamu sebut tadi? Frekuensi apa? C-band Pak. C-band ya. Nah, C-band itu berapa sampai berapa frekuensinya? 2 sampai 4 GHz Pak. Sampai 4 apa? GHz. Ya, jadi dia frekuensinya masih rendah ya. Dari 5 sampai 6 atau 3 sampai 4 GHz. Ada yang namanya uplink, ada namanya downlink. Uplink apa, downlink apa? Maaf Pak, belum tahu Pak. Uplink, downlink nggak tahu pada satelit. Oke. Berarti ada pertanyaan ke yang lain ya. Oke. Rabel Ahirul. Mana Rabel Ahirul? Rabel Ahirul ada Rabel Ahirul? Ada Pak. Oke, apa itu uplink dan downlink pada satelit? Uplink dan downlink. Apa itu? Apa uplink dan downlink? Bentar, Pak. Ya, Rabel Ahirul, silakan. Apa itu uplink dan downlink? Halo, Rabel? Ya, bentar, Pak. Ya, apa itu uplink dan downlink? Oh, downlink itu Pak. Downlink itu tautan dari satelit ke satu atau lebih stasiun di bumi atau penerima. Downlink itu berarti dia turun ke bawah ya, gelombangnya ke turun bawah. Kalau Kalau uplink itu uplink, dari stasiun bumi ke atas. Oke, jadi dari bawah ke angkasa. Oke. Sekarang kalau Q-band, berapa frekuensi Q-band? Q-band berapa? Pita frekuensi dari Q-band. Pita frekuensi dari Q-band itu berapa frekuensinya? Belum tahu Pak itu Pak.
Belum tahu? Cari tahu dong. Kau kan lagi buka komputer. Ya, ntar. KU-band. KUBAND. Kuben. Berapa frekuensinya? Kuben. KUBAND. Kuben. Oh, Kuben. Berapa frekuensi Kuben? Ini apa namanya? Berapa? 3,7 hingga 4,2. Oh itu C-band Oh, itu. bukan. Bukan Oh, Kuben, itu salah. C-band. Ya. Oku. KU. Ini KU, apa namanya? KU. 11,7 hingga 12,7. Ya. Yang downlink. Ya, uplinknya 14 sampai 14,5. 14 sampai 14,5 gigahertz. Nah, lah ketemu kau ya? Dapat kau webnya ya di bagian mana itu ya? Oke, kita lanjutkan untuk yang lain. Kita panggil adik kita dari TK Al-Kausar. Oke. Fahri Naupal Dapula. Ada? Fahri Naupal Dapula. Ada nggak Fahri Naupal Dapula? Hadir, Pak. Hah? Ada? Mana? Hadir. Kok nggak muncul gambarnya? Fahri Naupal Dapula ada? Ada, Pak. Oke, Fahri Naupal Dapula. Sekarang downlink dan uplink dari K-band. K-band. Berapa downlink dan uplink frekuensi dari K-band? 20 sampai dengan 30 GHz, Pak. Uplink atau downlink? Ini kan ada uplink dan downlink. K-band. Berapa uplink dan downlinknya? Kurang tahu saya, Pak. Oke, coba cari lagi. Saya tunggu. Cari frekuensi uplink dan downlink dari K-band. K-band berapa? K-band. Ya, K-band uplink dan downlink itu dari 27 GHz sampai 31 GHz untuk uplink, dari 17,7 sampai 2120 GHz untuk downlink. Oke, sekarang saya tanya, siapa di sini alumni SMA 13 Palembang? Coba. Siapa di sini alumni SMA 13 Palembang? Anda Ya, nggak? Pak. Kau yang ketemu aku kemarin bukan? Iya, Pak. Kau yang ketemu aku kemarin kan? Iya. Ketemu di mana gitu? Admin. Di admin mana? Admin lantai 3 sistem komputer. Iya, mana kau tidak tahu sama aku? Kemarin kita ketemu. Kau nih. Siapa yang kau ketemu kemarin? Mbak. Lupa Pak namanya, Mbak Jawa. Mbak Reni. Terus siapa lagi di sebelahnya? Sama Pak ini, Pak. Bapak. Ya, siapa namanya? Pak Apo. Hah? Pak Bali. Pak Bali. Kau yang alumni SMA 13 kemarin ya? Iya, Pak. Oke, nah sekarang nama kau Aryo Jiko ya? Iya, Pak. Masih apa kabar Pak Heri? Kepala sekolah kau, apa kabarnya Pak Heri, kepala sekolah kau tuh? Alhamdulillah. Sehat dia? Sehat. Oke. Nah, kita lanjutkan ya. Siapa di Indonesia ini, lembaga apa atau bagian apalah yang mengatur masalah frekuensi radio?
Jadi dia punya kekuatan hak untuk mengatur frekuensi radio. Kalau dia nak ngurus-ngurus izin ke dia harusnya. Siapa? Lembaga apalah di Indonesia ini yang kalau kita nak ngurus-ngurus izin frekuensi radio harus ke mereka. Lembaga apa? Lembaga apa? Lembaga apa? Tahu nggak? Pak. Info, Pak. Hah? Kominfo. Nah, Kominfo. Siapa yang jawab nih? Diki, Pak. Oh, Diki, ya. Benar, Kominfo. Ya. Jadi kalau kita pengen ngurus-ngurus frekuensi radio, tidak boleh sembarangan. Di Indonesia ini ada lembaganya. Di daerah punya namanya Kominfo daerah. Di provinsi punya Kominfo provinsi. Di nasional ada Kementerian Komunikasi dan Informasi. Jadi Anda frekuensi ini adalah sumber daya terbatas. Misalnya 101,2 FM itu sudah dipunyai oleh radio apa. Nah, kamu nak pakai itu tidak boleh. Karena sudah dipakai izinnya oleh radio tertentu. Kamu nak pakai misalnya 2,4 GHz. Nah, itu boleh. Itu free, bebas. 2,4 GHz. Saya lupa. Yang berapa yang bebas itu ya? Lupa saya ya. 5,8 apa 2,4 ya? 2,4 kalau nggak salah. 2,4 GHz itu bebas. Boleh Anda pakai. Tidak harus izin Kominfo. Tapi kalau misalnya RCTI pakai frekuensi sekian. Nah, kamu nggak bisa pakai sama frekuensi dengan RCTI. Karena sudah dimiliki oleh TV tertentu. Maka kamu harus izin kalau mau pakai frekuensi tertentu. Tapi ada frekuensi yang bebas, ada frekuensi yang harus izin sama Kominfo. Jadi nggak bisa sembarangan di negara ini pakai frekuensi. Karena frekuensi itu sumber daya terbatas. Ya. Yang hanya digunakan oleh orang-orang tertentu. Kalau mau pakai harus izin. Ya, itu. Nah, begitu juga kalau mau pakai frekuensi internasional, itu izinnya ke lembaga penyelenggara atau yang ngurusin izin frekuensi internasional. Kalau daerah mungkin Kominfo daerah, kalau nasional Kominfo nasional. Kalau internasional ada lagi kantor internasional masalah alokasi frekuensi internasional. Ya. Jadi nggak boleh sembarangan kita menggunakan frekuensi karena sumber daya terbatas. Nah, jadi tidak hanya air, udara yang terbatas. Ternyata frekuensi juga terbatas. Maka harus ke Dirjen Postel di Kementerian Kominfo ngurusnya. Ya, setiap permohonan itu masuk data, nanti dicek sudah ada belum yang pakai. Kalau belum ada yang pakai frekuensi itu, maka Anda diizinkan untuk menggunakan. Biasanya ada masanya, tiap tahun atau tiap berapa tahun harus diperbarui. Jadi administrasinya harus diperbarui. Ya, itu. Jadi tidak ada sepanjang tahun, sepanjang hidup. Jadi dia harus ada masanya. Sekian tahun izinnya diatur lagi. Jadi ada mekanismenya. Ya, itu. Nah, agar tidak terjadi interferensi dari satu, misalnya radio A frekuensinya 101. Nah, radio B itu nggak boleh 102, nggak boleh bersebelahan sama itu. Dia harus rentang. Jadi misalnya radio A itu sedang ngurus izin pakai 101 MHz. Maka radio B nggak boleh 101. Dia mungkin 105 atau 103. Kalau dia 101 dengan 102 itu berdekatan, maka terjadi interferensi nanti. Kalau frekuensi yang bersampingan itu bersebelahan, itu akan terjadi interferensi.
Ya. Nah, maka dia harus ada jeda antara frekuensi radio A dengan frekuensi radio B itu punya jarak ring agar tidak bersebelahan. Nah, kalau dia frekuensi tidak bersebelahan, maka tidak terjadi interferensi. Jadi bisa baik kalau dia bersebelahan tadi, suara radio A lagi siaran, masuk ke radio B siarannya. Begitu sebaliknya, radio B lagi siaran, masuk ke radio A siarannya. Karena dia bersebelahan. Nah, maka dikasih jeda. Misalnya radio A itu 101 MHz, radio B itu 103 MHz. Atau boleh 5 angko naiknya boleh. Ya, jangan seangko. Ya, jadi harus punya jarak ring antara frekuensi satu dengan frekuensi yang lain. Ya, gitu. Nah, ya. Di negara kita ini yang lagi berkembang ini radio sudah ditinggalkan orang ya, radio FM ya. Yang lagi berkembang ini adalah internet, makai makai gelombang handphone. Ya, makai gelombang handphone. Nah, gelombang handphone itu sumber daya yang terbatas. Nah, sehingga tidak boleh banyak operator handphone di suatu negara. Coba kita lihat sekarang. Ya. Kita lihat sekarang. Prince Karina Wijaya. Mana Prince Karina Wijaya? Prince Karina Wijaya mana? Prince Karina Wijaya. Ada Prince Karina Wijaya? Prince Karina Wijaya ada? Halo? Halo Prince Karina Wijaya? Mana Prince Karina Wijaya? Pak, Prince Karina Wijaya di kolom chat ngetik izin off cam sebentar Pak katanya Pak. Di kolom chat. Mana dia? Kurang tahu Pak. Ini Lagi dia dalam tulis WC di ya? kolom chat. Lagi dalam WC mungkin ya. Oke, kamu aja lah. Sandu Paswala. Nah, Sandu Paswala. Oke. Sandu Paswala, frekuensi dari Telkomsel untuk layanan 3G. Ya, 3G, 3G. Frekuensi Telkomsel untuk layanan 3G. Itu berapa megahertz dia frekuensinya? Telkomsel itu 2,1 GHz. Ya. Kalau rentangnya itu di sekitar 15 MB, Pak. Oke, jadi dia memakai 2,1 GHz atau 2100 MHz untuk lebar frekuensinya 15 MHz. Jadi dia bisa pakai 2,210 sampai 21015. Ya, jadi rentangnya 15 MHz. Jadi dari 201 MHz sampai 21015 MHz. Itu frekuensi 3G dari Telkomsel. Ya. Nah. Ya, nah sekarang penyelenggara seluler itu sudah menggunakan frekuensi 4G dan 3G. Ya. Frekuensi 4G dan 3G. Nah, orang nyebutnya kalau 4G itu sudah LTE. Ya, ada namanya frekuensi LTE. Nah, ya. LTE itu adalah long term evolution. Ya, long term evolution. Nah, kita panggil Adam Rifki coba, Adam Rifki Agustian.
Ya, Pak. Oke, nah sekarang 4G LTE itu beroperasi pada frekuensi berapa? 4G LTE. Bentar, Pak. 4G LTE itu beroperasi pada frekuensi berapa? MHz, Pak. Oke, berapa lagi yang dipakai oleh 4G LTE? Dia ada 3 macam, 1800, terus 900 MHz, 900, terus jadi ada 900, ada 1800, ada berapa? Ada berapa? Jadi ada 2,1 GHz, ada 2,3 GHz. Ya. Jadi nanti frekuensi yang digunakan oleh handphone itu semakin tinggi. Ya. Dari 900, 1800, 2,1 sama 2,3 GHz. Nah, ini 4G. Ya, KG tidak lagi pakai 4G. Orang sudah pindah ke 5G. Oke, silakan cari dulu informasi tentang 5G, ya. Nanti saya tanya kepada kalian. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan masalah 5G. Frekuensi 5G ya. Ke depan ya, semakin kita membutuhkan multimedia, ada video, ada film, ada suara, bisa internet pula, bisa data ya, bisa macam-macam. Nah, orang nanti ke depan menggunakan frekuensi 5G. Di Amerika Serikat, 5G itu dia menggunakan pita 3,7 GHz. Sementara Indonesia 5G KG ya dia menggunakan frekuensi yang lebih rendah. Di Indonesia dia pakai frekuensi yang lebih rendah. Kalau di Amerika malah lebih tinggi, 3,7 GHz. Nah, Herina Suryandari, mana? Herina Suryandari. Halo, Herina Suryandari, ada nggak? Halo, ada Pak. Mana orangnya? Herina Suryandari, kalau di Indonesia rencananya 5G itu pakai frekuensi berapa? Gimana?
Aku, oleh, gimana? Mana tadi? Yang saya tanya tadi orangnya. Saya Pak. Ya silakan. 5G di Indonesia rencananya pakai frekuensi berapa? Ini nggak sih? Berapa? 1.800 MHz dan 2,3 GHz. Enggak, itu 4G itu, 4G. Ini 5G. Bukan 4G, sudah 5G sekarang. Mainnya sudah 5G ini. Bukan 4G. Tadi 4G masih. 1.800 itu masih 4G. Disiapkan untuk low band pada pita frekuensi 700 MHz, low band pada pita frekuensi 3,5 GHz dan 2,6 GHz, dan high band pada pita frekuensi 26 GHz dan 28 GHz. Ya, jadi 5G di Indonesia KG dia dari 3,6 GHz sampai 4,2 GHz. Ya, Indonesia akan pakai 3,6 sampai 4,2 GHz untuk 5G. Ya. Nah, tetapi akan berakibat nanti frekuensi tinggi itu mengganggu penerbangan. Jadi mengganggu komunikasi pesawat terbang. Nah, itu juga masih dipikirkan pemerintah. Jadi 5G itu akan bisa mengganggu frekuensi pesawat terbang. Jadi akan diatur nanti, jangan sampai dia saling mengganggu atau interferensi antara pesawat terbang dengan frekuensi handphone. Masih dalam pengaturan. Nah itu. Jadi memang frekuensi sangat terbatas. Dia harus memikirkan juga peralatan yang lain. Kita pengen frekuensi tertentu, apakah mengganggu frekuensi umum? Radio penerbangan, radio kereta api itu dia punya nilai frekuensi tertentu yang tidak boleh saling ganggu. Itu. Nah, itulah hal-hal yang penting ya. Yang penting kita perhatikan kalau Anda pengen bergerak di industri telekomunikasi. Ya. Jadi karena ini sifatnya terbatas, maka Anda harus memikirkan alokasi frekuensi yang ada. Oke. Ya, saya rasa cukup dulu ya. Sampai di sini. Anda sudah dapat dibagi belum ininya? Materinya? Materi-materi untuk bahan-bahan kuliah sudah dibagi belum? Belum ada. Nah, saya bagi di chat ya, di chat. Belum ada. Ya, saya akan bagi di chat untuk materi kuliah kita hari ini. Ya. Mana tuh? Microsoft Dropbox. Mana nih caranya? Google Drive. Di mana nih? Kok di chat saya ini nggak bisa bagi bagi file. Mohon maaf, tinggal ke file manager aja terus drag ke Gimana? Tinggal masuk ke file manager, pilih dokumen materi yang Bapak mau pengen kasih, terus drag ke WA aja, Pak. Oh ya, ke WA ya, nanti saya share ke WA ya. Oke. Iya, Pak. Ya. Oke, saya rasa cukup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Thank you. Saya tutup ya, saya end. Thank you. Meeting for all ya. Iya, Pak. Terima kasih banyak, Pak.